Di sebuah negeri yang berhadapan langsung dengan megahnya Samudra Hindia, berdirilah Kerajaan Sekar Kuning di Tanah Tonjeng Beru. Kerajaan ini dipimpin oleh Raja Raden Panji Kusuma, yang dikenal juga sebagai Tonjeng Beru, bersama istrinya, Dewi Seranting. Pasangan ini bukan hanya dikenal karena keelokan rupa mereka, tetapi juga karena keharmonisan dan kebijaksanaan mereka dalam memerintah, yang membawa rakyat hidup dalam kesejahteraan. Akhirnya, tibalah hari yang dinanti-nantikan. Raja dan Ratu dikaruniai seorang putri jelita yang mereka namai Mandalika. Di bawah asuhan orang tua yang bijak, Putri Mandalika tumbuh menjadi seorang gadis yang penuh kasih, rendah hati, dan peduli pada rakyat. Tak jarang ia turun langsung membantu rakyat, tanpa memedulikan statusnya sebagai putri kerajaan. Tak mengherankan, ia menjadi sosok yang dicintai dan dibanggakan hingga ke pelosok negeri. Kecantikan dan kebajikan Putri Mandalika menyebar luas, membuat para pangeran dari berbagai kerajaan, dekat maupun jauh, datang untuk meminangnya. Mereka menunggu hingga sang putri cukup umur, lalu satu persatu mengirimkan surat pinangan lengkap dengan hadiah mewah seperti emas, kain sutra, dan makanan khas. Namun, bukannya membuat Putri Mandalika bahagia, semua kemewahan itu justru menjadi beban baginya. Ketika para pangeran mulai berdatangan ke aula kerajaan untuk memperkenalkan diri, suasana semakin ramai. Paviliun tamu yang semula lengang menjadi penuh sesak. Para pangeran yang awalnya menunjukkan pesona mereka kini mulai beradu argumen, membanggakan asal-usul mereka, bahkan meremehkan kerajaan lain. Aura persaingan yang kental membuat suasana semakin tidak nyaman. Suatu malam, dengan penuh rasa ingin tahu, Putri Mandalika menyelinap ke paviliun tamu untuk mengamati para pangeran. Namun yang ia saksikan sungguh mengecewakan. Para pangeran itu ternyata lebih sibuk memuji diri sendiri, bersikap sombong, dan bahkan mengancam akan berperang jika lamaran mereka ditolak. Hati Putri Mandalika hancur. Ia kembali ke kamarnya dengan air mata, bingung dan takut mengambil keputusan. Lamaran ini bukan lagi tentang dirinya semata, tetapi juga melibatkan nasib banyak orang. Putri Mandalika kemudian berkonsultasi dengan kedua orang tuanya, Raja dan Ratu, yang bijaksana, menyarankan putri mereka untuk meminta petunjuk dari Sang Maha Pencipta. Demi mendapatkan jawaban, Putri Mandalika bertolak ke tebing pantai seger untuk bersemedi. 3 hari berlalu, setelah mendapatkan pencerahan, Putri Mandalika mengundang para pangeran dan rakyat untuk berkumpul di tebing pantai seger pada hari ke-20 bulan ke-10, saat fajar menyingsing. Pada pagi yang ditunggu itu, kawasan pantai dipenuhi oleh orang-orang yang penasaran akan keputusan sang putri. Putri Mandalika tiba dengan memukau, mengenakan busana sutra berwarna-warni yang semakin mempertegas keanggunannya. Dengan suara lantang, Putri Mandalika menyampaikan keputusan yang mengejutkan semua orang. Ia menerima semua lamaran para pangeran. Keputusan ini, katanya, adalah petunjuk dari Sang Maha Pencipta. Ia menjelaskan bahwa jika ia memilih salah satu, perang besar akan terjadi, yang hanya akan membawa penderitaan bagi rakyat. Putri Mandalika menegaskan bahwa yang ia inginkan hanyalah kesejahteraan rakyatnya. Ia pun meminta para pangeran untuk menjadi pemimpin yang lebih bijaksana, menghormati rakyat, dan menjauhi konflik. Setelah menyampaikan pesannya, Putri Mandalika berbalik, melangkah ke tebing, dan melompat ke samudra. Ombak besar menyambut tubuhnya, menghilangkannya dari pandangan semua orang. Raja, Ratu, para pangeran, dan rakyat yang melihat kejadian itu, segera menceburkan diri ke laut untuk mencarinya. Namun, tak ada seorang pun yang menemukan tubuh sang putri. Sebaliknya, yang mereka temukan hanyalah ribuan makhluk laut kecil berwarna-warni, yang menyerupai pita-pita lembut. Warnanya serupa dengan kain sutra yang dikenakan Putri Mandalika. Raja dan Ratu pun menyadari bahwa makhluk-makhluk itu adalah jelmaan putri mereka yang telah berkorban demi kedamaian. Cacing-cacing laut, yang kini disebut nyale, dikumpulkan oleh rakyat. Sebagian digunakan untuk menyuburkan sawah, sementara sebagian lainnya dijadikan makanan yang mengenyangkan. Sejak saat itu, rakyat hidup sejahtera, sesuai keinginan Putri Mandalika. Adapun para pangeran, mereka pulang tanpa membawa permaisuri. Namun, mereka pulang dengan hati yang dipenuhi pelajaran dari pengorbanan Putri Mandalika, menjadi pemimpin yang lebih bijaksana dan mencintai rakyatnya di atas segalanya. Terima kasih telah menonton Dongeng Nusantara di channel Dreamy Tales. Jangan lupa untuk like, komen,
share, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Sampai jumpa di dongeng berikutnya.